Hai, welcome. Kembali lagi ya. Ini kita kebahas materi sejarah. Sejarah Indonesia yang dimana Indonesia dulu pernah dijajah oleh bangsa Eropa. Oke, kita langsung mulai aja ya. Oke, Indonesia, ya, bangsa Eropa datang ke Indonesia pada abad ke-15. Kalau misalnya dilihat dari sekarang kita berada di abad ke-21. Jadi 6 abad yang lalu kita pernah dijajah oleh 6 negara. Oke, kita mulai aja dari bangsa yang pertama kali. Sebelumnya kita harus tahu dulu 4 alasan kenapa sih bangsa Eropa datang ke Indonesia. Yang pertama, mereka ingin memiliki kekayaan atau gold, mencapai kejayaan atau glory, dan penyebaran agama gospel. Ya, yang paling utama adalah mencari rempah-rempah. Oke, negara-negara apa saja sih yang pernah menjajah Indonesia? Ini sudah diurutkan. Jadi yang pertama ada Portugis, ya. Itu yang mimpin namanya Alfonso Albuquerque. Kemudian ada Spanyol dipimpin oleh Sebastian Elcano, Belanda Cornelis de Houtman, Prancis Napoleon Bonaparte, Inggris Thomas Stamford Raffles, dan juga Jepang Kaisar Hirohito. Mungkin dari keenam nama ini atau negara ini adalah yang negara deh paling lebih tidak asing lagi ya. Pasti kita pernah dengar Portugis, Spanyol, Belanda, Prancis, Inggris, dan Jepang. Kita lanjut di materi pertama ya. Oke. Jadi, yang pertama kali datang ke Indonesia adalah Portugis. Oke. Yang pertama, ini diceritakan sebelum dia datang ke Indonesia. Yaitu pertama ada Dias, tahun 1487 dia datang ke pantai barat Afrika sampai ke Tanjung Harapan di Afrika Selatan. Kemudian yang kedua, yang di bawah, foto yang di bawah ini namanya Vasco da Gama. Ya, jadi 10 tahun setelah Dias, dia melewati Tanjung Harapan ke Afrika Timur dan bertemu dengan pedagang Arab dan India. Oke, setelah itu 1 tahun setelah dia bertemu dengan pedagang Arab dan India, Portugis pada saat itu ke Calicut, India. Oke, perdagangan antara orang Eropa dan orang India tidak lagi melalui jalur Laut Tengah, tapi melalui pantai timur Afrika. Karena pada awalnya Portugis itu memang pengen ke Asia, cuma agak sedikit tersesat pada saat itu. Oke. Nah, kemudian tahun 1511 ada gubernur Portugis yang bernama Alfonso Albuquerque itu berhasil sampai ke Indonesia, tepatnya di Malaka, dan bertemu dengan Sultan Mahmud Shah namanya. Oke, tahun 1522 Portugis itu datang ke Maluku dan diterima baik oleh Raja Ternate, yaitu Sultan Babullah. Pada saat itu dia punya anak namanya Sultan Kairun dan membangun benteng Sao Paulo. Oke. Wilayah-wilayah yang pernah didatangi Portugis itu ada Malaka, Maluku, Jakarta, dan Aceh. Oke, kita lanjut yang kedua, itu ada Spanyol. Ya, ini Sebastian Elcano. Dia membawa pasukannya pertama kali di Maluku, ya, kemudian mendekati kerajaan Ternate, kemudian karena adanya perjanjian antara Portugis dan Spanyol yang diberi nama Tordesillas, ya, yang dimana Spanyol itu melanggar perjanjiannya, maka waktu itu dia ketemu lagi dan membuat perjanjian yang dinamakan Perjanjian Saragossa. Ini dia dua perjanjiannya. Jadi ini perjanjian awal, perjanjian Tordesillas antara Spanyol dan juga Portugis.
yang sudah dilanggar oleh Spanyol. Kemudian mereka membuat perjanjian lagi yang dinamakan Perjanjian Saragossa, yang dimana di sini dikatakan bahwa Spanyol harus meninggalkan Indonesia dan memusatkan perdagangannya di Filipina, sedangkan Portugis tetap di Indonesia. Itu kata-katanya. Pada saat perjanjian ini sudah diteken dan ditandatangani, warga Spanyol waktu itu Sebastian de Elcano membawa pasukannya untuk pergi dari Indonesia. Nah, ini nih negara yang paling lama berada di Indonesia, yaitu Belanda. Oke, jadi Belanda pada saat itu dipimpin oleh Cornelis de Houtman. Ya, dia berhasil mendarat di Pelabuhan Banten. Ya, kemudian karena dia sombong, ya ini yang di atas ini namanya Cornelis de Houtman, karena dia sangat-sangat sombong, terus dia kasar kepada orang pribumi, maka dia diusir dari Indonesia. Ya, beberapa tahun kemudian dia datang lagi dengan pimpinan Jacob van Eyck namanya. Kemudian dia membangunlah VOC atau Frederick Oost-Indisch Company, yang dimana ini itu fungsinya dibangun untuk memperdagangkan rempah-rempah. Nah, adapun 3 tujuan dari pembangunan VOC, pertama menghilangkan persaingan yang merugikan para pedagang Belanda, menyatukan tenaga untuk menghadapi persaingan dengan bangsa Portugis dan pedagang lainnya di Indonesia, kemudian mencari keuntungan sebesar-besarnya untuk membiayai perang melawan Spanyol. Karena pada saat itu di abad 15 tapi negara Eropa melakukan perang dunia kedua. Sedang perang dunia kedua. Nah, ada namanya hak istimewa dari pembuatan VOC, diresmikan VOC ada hak istimewanya. Ya, yang pertama dianggap sebagai wakil pemerintah Belanda yang memonopoli perdagangan. Jadi dia yang mengatur berapa harganya, entah itu mahal, entah itu murah. Terus mengadakan perjanjian dan melakukan perang dengan negara lain, menjalankan kekuasaan kehakiman dan melakukan pemungutan pajak, mencetak dan mengedarkan uang sendiri, memiliki angkatan perang sendiri, dan yang terakhir mengadakan pemerintahan sendiri. Jadi dia bebas bisa melakukan apapun. Itu hak istimewanya. Kemudian ini ada namanya Jan Pieter Zoutkoon atau lebih dikenal dengan Peter Koon, yang dimana dia menjadi pimpinan VOC pada saat itu. Nah, pada zaman penjajahan Belanda yang dipimpin oleh Johannes van den Bos atau Van den Bos saja, dia memiliki aturan yang dinamakan tanam paksa atau kultur stelsel. Yang dimana pribumi atau orang Indonesia harus menanam di kebunnya sendiri tanaman ekspor atau yang mahal dijual kalau ke luar negeri. Ada kopi, tebu, teh, cengkeh, dan lain-lain. Nah, ini dia. Ada beberapa latar belakang kenapa tanam paksa itu dibuat oleh Belanda. Pertama, karena Belanda kehabisan dana. Kedua, terjadinya peperangan kemerdekaan Belgia. Belanda mengeluarkan dana sekitar 20 juta gulden. Kemudian kas negara Belanda yang kosong dan hutangnya cukup banyak. Pemasukannya sedikit, ya. Terus Belanda juga gagal dalam menerapkan gagasan liberal. Ya, jadi ini alasannya. Ketentuan dari tanam paksa. Ini kesepakatan antara Belanda dan Indonesia pertama kali. Pertama, mereka menyediakan orang Indonesia itu menyediakan tanahnya atau memperbolehkan tanahnya untuk ditanami, ya, ditanami 30%. Kemudian tanah pertanian
itu tidak boleh lebih dari 1/5 dari penduduk desa, jadi tidak boleh lebih sedikit. Terus pekerjaan yang diperlukan untuk menanam tanaman dagangan tidak boleh melebihi pekerjaan yang diperlukan, jadi harus lebih banyak atau lebih fokus ke tanaman ekspor yang diinginkan oleh Belanda. Kemudian bagian tanah yang disediakan untuk menanam tanaman dagangannya dibebaskan dari pembayaran pajak. Hasil dari tanah yang disediakan wajib diserahkan kepada pemerintah Hindia Belanda. Jika nilai hasil tanam dagangan yang ditransfer melebihi pajak, maka Belanda akan membayar kelebihannya atau mengembalikannya. Kemudian kegagalan yang bukan disebabkan oleh petani menjadi tanggung jawab pemerintah, dan pelaksanaan kultur stelsel ini diserahkan kepada pemimpin pribumi atau orang Indonesia, sementara pemerintahan Belanda hanya menjadi pengawas. Ya, jadi ada 7 ketentuan yang pertama kali ditandatangani. Cuma permasalahannya adalah setelah ini, ya, jadi yang pas ini dilakukan ternyata banyak sekali penyimpangan. Yang pertama, ternyata tanaman yang harus ditanami itu bukan 1/5, tapi lebih dari itu. Kemudian waktunya juga tidak bisa mengurusi tanaman pribadi karena sudah terlalu fokus dengan tanaman ekspor. Kelebihan pajak tidak dikembalikan. Kemudian kalau panennya gagal itu tanggung jawab petani. Ya. Kemudian tidak diberikan upah atau diberikan upah yang kecil, jadi tidak memenuhi modal, ya, dan tidak membayar tenaga. Jadi lebih menderita ya, cukup menderita ya pada saat itu. Nah, ini ada salah satu orang dari Belanda yang bernama Edward Louis Dekker, atau nama penanya ya, karena dia suka menulis, nama penanya adalah Multatuli. Jadi ini bukunya, ini orangnya, yang dimana dia membuat buku itu berjudul Max Havelaar, yang dimana isinya intinya adalah tentang dia menginginkan orang Belanda itu berterima kasih kepada orang Indonesia karena sudah membantu Belanda untuk mencapai tujuannya. Dan kayak apa ya, kayak di dalam novel ini dia kayak diminta mengucapkan terima kasih dan membalas kebaikan dari orang Indonesia. Sekian, see you in the next video, bye bye.